Pasukan Rusia terus mengamuk. Diprediksi tentara Ukraina bertahan paling lama sebulan. Terus digempur Rusia. Diprediksi tentara Ukraina bertahan paling lama sebulan. Tribunvideo.com. Terus digempur pasukan Rusia, membuat pasukan Ukraina diperkirakan paling lama bertahan di pertempuran hanya sebulan. Hadapi Rusia di medan perang, seperti di Donbas, pasukan Ukraina diperkirakan bisa bertahan 12 hingga 13 hari. Hal ini berdasarkan publikasi oleh Voyennoye Obozreniye, sebuah suplemen surat kabar mingguan Rusia. Untuk Nezavisamaya Gazeta, hal tersebut terjadi di wilayah Severodonetsk, Lysychansk, dan Sivert. Tentara Ukraina hanya bisa bertahan dalam 5-6 hari saja. Mengutip Pravda dari Voyennoye Obozreniye, prajurit angkatan bersenjata Ukraina menghabiskan rata-rata 1 hingga 3 minggu di tempat berkumpul, di mana ia menjalani pelatihan minimal. Kemudian dia pergi ke garis depan, di mana dia tinggal rata-rata 12 hingga 13 hari. Bahkan laporan ini mencatat nyawa prajurit akan ditentukan pada sektor tertentu di garis depan. Di Severodonetsk, Lysychansk, dan Sivert dari 5 hingga 6 hari. Di daerah Armatovsk dan Soledar dari 8 hingga 9 hari. Di Ugledar sekitar sebulan. Serangan Rusia meningkat. Ukraina dihantam rudal Rusia disebabkan banyak korban warga sipil. Dilaporkan warga sipil tewas dalam serangan Rusia terbaru pada 19 Juli yang menargetkan pusat kota Kramatorsk, Ukraina Timur, kata Kepala Pemerintahan Regional Donetsk. Pavlo Kirilenko mengatakan serangan itu menyebabkan ledakan keras dan kebakaran di sebuah bangunan tempat tinggal. Rusia menyerang bagian tengah kota. Setidaknya 1 warga sipil tewas. Saat ini diketahui, tulisnya di aplikasi berpesanan Telegram dikutip dari laman Rev. Para prajurit Ukraina mengatakan mereka memperkirakan Kramatorsk, sebuah kota berpenduduk lebih dari 150.000 orang sebelum invasi Rusia, menjadi salah satu fokus utama serangan Rusia di Ukraina Timur. Kramatorsk adalah salah satu dari sedikit kota di timur industri yang masih di bawah kendali Ukraina. Kini kota tersebut harus berantakan terkena rudal Rusia. Di laman Kyiv Post, Selasa 19 Juli 2022, digambarkan jika pasukan Rusia juga melancarkan serangan udara di dekat Esman, wilayah Sumy. Pasukan Rusia juga dilaporkan melakukan pengintaian udara dan menembaki posisi pasukan Ukraina di wilayah Chernihiv dan wilayah Sumy dengan artileri. Di arah Kharkiv, pasukan Rusia berusaha mempertahankan perbatasan yang direbut. Pasukan Rusia juga memanfaatkan pengintaian udara dengan kendaraan udara tak berawak atau UAV Orlan 10. Rusia bakal perluas wilayah sasarannya di Ukraina. Direktur CIA nilai Moskow belajar dari kegagalan kuasai Kiev. Direktur Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat William Burns menilai Rusia pasti belajar dari kegagalan menguasai Kiev saat Menteri Luar Negeri negara itu mengumumkan wilayahnya target pasukannya di Ukraina meluas. Burns mengatakan setidaknya untuk saat ini konsentrasi pasukan militer Rusia di Donbas menunjukkan bahwa mereka telah belajar dari kegagalan pada awal kampanye, di mana Moskow terhenti dan gagal dalam upaya menguasai Kiev. Di satu sisi, apa yang telah dilakukan militer Rusia adalah mundur ke cara perang yang lebih nyaman, dalam arti dengan menggunakan keunggulan dan daya tembak jarak jauh. Mereka untuk bertahan dan secara efektif menghancurkan target Ukraina. Diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut tugas militernya di Ukraina kini meluas. Tidak lagi hanya di sekitar wilayah Donbas, saat pasukan Moskow gencar menembaki Ukraina Timur dan Selatan. Dalam wawancara dengan kantor berita negara RIA, Novosti, Lavrov juga mengatakan tujuan Moskow akan berkembang lebih jauh jika Barat terus memasok Kiev dengan senjata jarak jauh seperti sistem roket artileri mobilitas tinggi HIMARS buatan AS. Itu berarti tugas geografis akan meluas lebih jauh dari garis saat ini, katanya. Komentar Lavrov adalah pengakuan paling jelas bahwa tujuan perang Rusia telah berkembang selama 5 bulan perang. Amerika Serikat yang mengatakan pada hari Selasa
melihat tanda-tanda Rusia sedang bersiap untuk secara resmi mencaplok wilayah yang telah direbutnya di Ukraina, berjanji akan menentang pencaplokan. Sekali lagi, kami sudah jelas bahwa pencaplokan dengan kekerasan akan menjadi pelanggaran berat terhadap piagam PBB. Dan kami tidak akan membiarkannya begitu saja. Kami tidak akan membiarkannya tanpa hukuman, tegas juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price. Sementara di Washington, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Mark Milley, mengatakan wilayah Donbas belum hilang dari Rusia. Diketahui pasukan Ukraina menarik diri dari Lugansk awal bulan ini. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.